dari Akademi Kripto. Jadi kita udah masuk ya di video terakhir atau video kelima dari series on-chain trading. Jadi di kesempatan kali ini ya kita akan membahas ya kesalahan apa yang harus teman-teman hindari ya sebelum melakukan suatu on-chain trading. Jadi kenapa sih on-chain ini beresiko ya? Karena kan teman-teman ini melakukan transaksi secara mandiri dan manusia ini kan tempatnya salah ya teman-teman. Manusia ini adalah tempatnya error. Sehingga kalau ini transaksinya ini adalah berkaitan dengan keuangan, ya saya bilang teman-teman harus lebih hati-hati sebelum teman-teman terjebak ke dalam masalah keuangan tertentu. Karena ternyata faktanya ya yang kesulitan dengan on-chain trading ya, atau mengalami kendala ya ketika melakukan on-chain trading ini bukan hanya teman-teman ya, tapi bahkan ya platform-platform besar ya, levelnya institusi gede teman-teman, yang duitnya ini udah triliunan. Ini juga masih kadang ini melakukan kesalahan on-chain ya. Sampai ini contohnya adalah crypto.com. Ini pernah salah kirim Ethereum sebanyak berapa teman-teman? 6 triliun ke seorang wanita di Australia. Bayangkan ya teman-teman, kamu bangun pagi lihat loh, kok saldo saya 6 triliun. Ini ternyata ada salah kirim ya dari suatu institusi besar tertentu. Sehingga teman-teman harus ya teman-teman benar-benar memperhatikan sebelum melakukan on-chain transaction. Jadi apa aja sih ya yang harus teman-teman perhatikan ya, biar gak salah, biar transaksinya benar. Satu, periksa wallet address. Ya, ini saya selalu bilang ya, wallet address ini bisa teman-teman cek ya di bagian atas dari suatu wallet. Biasanya di bawah bagian count ya. Teman-teman di situ ada ya kode-kode encrypted ya, besar kecil, perpaduan dari huruf ya dan angka. Yang mana saya sarankan ya copy paste langsung ya, jangan ditulis manual ya. Karena kesalahan itu jauh lebih besar. Jadi jangan teman-teman ini, wah saya takut ya, takut salah copy paste ya, terus kamu tulis manual itu malah kamu yang kemungkinan kesalahannya besar. Copy paste, tapi selalu double check lagi, triple check lagi ya, 4 angka di belakang. Nah, ini wallet saya kan 4 angka di belakangnya 2332. Ini bisa teman-teman ini ya cek ya sebelum mengirim sesuatu, lihat udah benar belum ke wallet saya ya. Dari cek nih yang ngirim ya, terus kemudian satu angka terakhir salah, itu uang kalian saya jamin 100% itu hilang ya, nggak bisa dikembalikan, terbakar aja di dalam jaringan blockchain. Sehingga teman-teman harus berhati-hati ketika hendak ya mengirimkan suatu dana tertentu ya menggunakan wallet ini ya. Terus kemudian teman-teman bisa ya periksa networknya. Nah ini yang sering juga ya. Kadang ya teman-teman ini ya karena mirip ya kodenya ya. Ini harusnya ya ini walletnya Ethereum ya. Teman-teman kirimnya ke Binance. Ini sering juga. Apakah hilang ya? Hilang teman-teman. Tapi ya banyak sekarang exchange ini juga udah mendeteksi secara otomatis ya. Kalau kodenya ini adalah network A. Kalau kodenya ini network B. Tapi ya ada beberapa juga ya yang mereka ini tidak ya teman-teman memberikan ya, atau ini adalah networknya ini itu kadang juga enggak. Dan institusi gede teman-teman, yang duitnya ini udah triliunan. Ini juga masih kadang ini melakukan kesalahan on-chain ya. Sampai ini contohnya adalah crypto.com. Ini pernah salah kirim Ethereum sebanyak berapa teman-teman? 6 triliun ke seorang wanita di Australia. Bayangkan ya teman-teman, kamu bangun pagi lihat loh, kok saldo saya 6 triliun. Ini ternyata ada salah kirim ya dari suatu institusi besar tertentu. Sehingga teman-teman harus ya teman-teman benar-benar memperhatikan sebelum melakukan on-chain transaction. Jadi apa aja sih ya yang harus teman-teman perhatikan ya, biar gak salah, biar transaksinya benar. Satu, periksa wallet address. Ya, ini saya selalu bilang ya, wallet address ini bisa teman-teman cek ya di bagian atas dari suatu wallet. Biasanya di bawah bagian count ya. Teman-teman di situ ada ya kode-kode encrypted ya, besar kecil, perpaduan dari huruf ya dan angka. Yang mana saya sarankan ya copy paste langsung ya, jangan ditulis manual ya. Karena kesalahan itu jauh lebih besar. Jadi jangan teman-teman ini, wah saya takut ya, takut salah copy paste ya, terus kamu tulis manual itu malah kamu yang kemungkinan kesalahannya besar. Copy paste, tapi selalu double check lagi, triple check lagi ya, 4 angka di belakang. Nah, ini wallet saya kan 4 angka di belakangnya 2332. Ini bisa teman-teman ini ya cek ya sebelum mengirim sesuatu, lihat udah benar belum ke wallet saya. Ya, dari cek nih yang ngirim ya, terus kemudian satu angka terakhir salah, itu uang kalian saya jamin 100% itu hilang ya, nggak bisa dikembalikan, terbakar aja di dalam jaringan blockchain. Sehingga teman-teman harus berhati-hati ketika hendak ya mengirimkan suatu dana tertentu ya menggunakan wallet ini ya.
Terus kemudian teman-teman bisa ya periksa networknya. Nah ini yang sering juga ya. Kadang ya teman-teman ini ya karena mirip ya kodenya ya. Ini harusnya ya ini walletnya Ethereum ya. Teman-teman kirimnya ke Binance. Ini sering juga. Apakah hilang ya? Hilang teman-teman. Tapi ya banyak sekarang exchange ini juga udah mendeteksi secara otomatis ya. Kalau kodenya ini adalah network A. Kalau kodenya ini network B. Tapi ya ada beberapa juga ya yang mereka ini tidak ya teman-teman memberikan ya atau ini adalah networknya ini itu kadang juga enggak. Sehingga teman-teman harus due diligence, cek lagi apakah saya kirim ke network yang benar. Karena kalau enggak ya teman-teman pasti otomatis kehilangan. Jadi pastikan ya di wallet kalian itu networknya apa, itu ketika kalian hendak mengirimkan itu juga dicek juga networknya benar atau enggak ya. Kemudian ketiga ya, kesalahan ya, ini mengcopy paste kontrak. Ini sering juga ya terjadi ya teman-teman, misalkan udah lihat di laman yang benar nih ya, CoinGecko ya, CoinMarketCap yang mana udah standarnya industri ya. Terus teman-teman salah copy paste ya, atau kurang katanya, kurang angkanya. Ini juga menimbulkan ya risiko duit itu juga bisa hilang ya. Jadi teman-teman pastikan ya kontraknya ini benar ya, tapi juga hati-hati scamnya juga ya. Jangan dapat kontrak itu dari mana? Dari Twitter. Oh saya dapat kontrak dari mana? Dari Telegram. Itu ada chance ya teman-teman itu dibohongin ya. Jadi ada pihak tertentu ya. Oh ini token ini ya. Copy paste yang ini. Nah, terus kemudian teman-teman copy paste dan duitnya hilang semua. Jadi teman-teman harus memahami ya ada risiko ya teman-teman ketika teman-teman ini salah ya ketika mensuap suatu kontrak yang mana bukan kontrak dari aset yang semestinya. Terus kemudian keempat ya teman-teman harus memeriksa gas fee-nya. Jadi kan ya yang paling besar itu gas fee-nya kan Ethereum ya. Jangan sampai teman-teman ini jadi ini ya duitnya hilang semua karena membayar gas fee. Karena pernah nih teman saya ini membeli suatu koin meme ya. Koin meme itu kan cuma $100 ya. Teman saya ini belinya $100 tapi nggak ngecek. Gas fee-nya lagi pas tinggi banget 150. Jadi dia beli koinnya 100 ya, gas fee-nya 150. Jadi kan ya ini nggak masuk akal, sehingga teman-teman harus bisa mensiasatinya ya kapan mau bertransaksi ini ya. Mungkin jangan di jam-jam yang tinggi ya, kondisinya tinggi, jangan yang lagi rame-rame banget networknya ya. Mungkin teman-teman beli di waktu Asia ya, mungkin atau waktu Eropa ya. Jangan ketika waktu gas fee-nya itu sangat tinggi dan digunakan transaksi oleh semua orang. Itu karena sangat beresiko ya mengakhirkan ya gas fee yang sangat mahal, yang mana teman-teman nanti tekor ya bayar gas fee. Jadi itu ya beberapa hal yang harus teman-teman siapkan dan perhatikan sebelum teman-teman melakukan on-chain trading. Saya ucapkan selamat mencoba ya. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.